Ya karena saya kira itu kan jadi kewajiban setiap kita ketika kita ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat kan. Bagi saya ini adalah kesempatan untuk berjuang. Kita jadi manusia itu sama orang bilang jabatan itu amanah. Kita dilahirkan di masa zaman kita harus berjuang. Ini pun adalah anugerah sebetulnya. Bagi saya ini pun anugerah. Ketika saya ditempatkan di posisi seperti saat ini, ketika saya bisa memilih mungkin kehormatan, bisa memilih keuangan lebih baik, rumah lebih baik, atau memilih memperjuangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, bagi saya selalu gitu cara mengukurnya. Apakah ini kehendak saya pribadi, kehendak kedagingan saya atau bukan? Ini panggilan atau bukan? Karena saya ditugaskan untuk menjaga uang Pertamina nih, uang negara. Tugas saya kan memperbaiki defisit anggaran berjalan dari impor yang begitu banyak. Kemudian saya melihat kok Bapak Ahoker ini mulai mengatakan saya ini bukan ke Ganjar ini. Mereka bilang Pak Tokan bingung. Nah, saya juga harus taat pada konstitusi kan. Secara undang-undang kan disebutkan kami ini bagian BUMN nggak boleh kampanye untuk menyuarakan apapun. Kalau mau harus mundur. Nah, saya mau mundur. RUPS tahunan belum jalan lagi. Sedangkan RKAP yang udah saya pleterin sampai berbulan-bulan, udah kita awasin, sampai ada KPI kita awasin, semua target kita awasin, termasuk transisi energi. Kita udah bisa putuskan kita ke depan salah satu yang favorit adalah hidrogen. Dulu sempat ramai kan di berita, saya dimaki-maki dari, ya ada pejabat menteri yang maki-maki, kalau nggak sepakat berhenti saja. Saya dipaksa untuk beli proyek Odin, street scooter di mobil listrik di Jerman. Ya saya tolak. Nggak pantas beli barang itu, sekarang terbukti bangkrut kan. Terbukti bangkrut gitu loh. Makanya saya bilang, begitu kalau saya keluar, siapa yang ngawasin nih? Teman-teman komite bilang kalau nggak ada Pak Ahok agak repot nih yang berani ngelawan sampai atas. Nah itu Menteri Wamen, karena struktur dari susun, harus ada direktur manajemen risiko. Ini hasil dari konsultan. Harus ada satu direktur khusus yang memantau investasi Pertamina gitu besar. Belasan miliar dolar investasi. Makanya akhirnya dipilihlah Pak Sidik yang dari, dia dulu mantan Citibank. Orangnya dari dulu berkecimpung hanya khusus manajemen risiko di Bank Mandiri. Nah ini berarti udah aman. Lalu ini orang profesional. Nah dan 31 kemarin Januari Pak Wiko jadi lantik jadi wakil direktur, dapat SK. Berarti saya tahu ini saatnya saya keluar ini. RUPST sudah, dan Pertamina udah untung dalam sejarah terbesar. Tahun lalu walaupun belum diaudit ya, kami diproyeksikan bisa untung 4,3 miliar dolar. Waktu kita dapat 3,8 miliar dolar udah paling besar. Yang jadi persoalan apa sekarang? Kalau saya tidak mundur, saya sayang bonusnya dong. Dan BUMN ini berhak terima bonus dari keuntungan 1 sampai 1,3%. Jadi bayangin kalau dari 4,3 berapa miliar dolar kan, maka di situ saya tahu berarti saya harus keluar. Karena satu-satu saya tidak mau keluar, saya egois, tidak mau memperjuangkan Ganjar dan Mahfud. Ini memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Makanya saya harus keluar untuk melakukan perjuangan ini.